Selamat sore, hari ini aku mau menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Dua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak mungkin proses belajarnya small step system jika tidak individual system. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar proses belajar yang dilakukan dapat dilakukan secara bertahap. Di Bimba, murid dan guru melakukan peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru di Bimba yaitu memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangatnya semakin menggelora. Peran murid di Bimba yaitu sebagai subjek belajar, yang artinya berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar di Bimba. Kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau di classical system jumlah muridnya banyak, sedangkan individual system jumlah muridnya kalau di classical system materinya disamakan, sedangkan untuk di individual system materinya disesuaikan. Di classical system kurikulum sudah ditentukan, sedangkan di individual system kurikulumnya menyesuaikan. Dan di classical system guru sebagai subjek belajar, sedangkan di individual system murid sebagai subjek belajar. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Pertama, lakukan pendekatan secara personal. Lalu motivator harus mengenal dan mendalami karakter setiap anak. Cari tahu kesukaan anak minimal 3. Satu langkah di depan anak dan jangan mau dimengerti anak, tapi kita yang harus mengerti anak. Memahami anak dan berikan reward dan selalu melakukan evaluasi afeksi terhadap anak setiap saat. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Proses belajarnya akan bertahap small step system. Dampaknya belajarnya tidak akan secara bertahap dan anak akan merasa kesulitan belajar. Pengertian variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya dengan memvariasikan kegiatan belajar agar anak tidak cepat merasa bosan, anak bersemangat, anak tertarik dan antusias dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. 4. Sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar itu aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah membaca dan berhitung. Nomor 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Termasuk afektif adalah bernyanyi, bercerita, atau berdongeng. 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan yang termasuk aspek psikomotorik adalah menulis dan mewarnai. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dan menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, akhirnya akan diulang, atau menyenangkan akan diulang. 2. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Law of exercise atau hukum latihan adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. 3. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Yaitu ketika semakin mampu maka kita akan semakin siap dan terampil serta prosesnya akan semakin menyenangkan. Terima kasih.